Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kembali kita lanjut membacakan kitab apa? Kitab apa? Apa judul kitabnya? Tafsirul Jalalain. Siapa penulisnya? Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Penuntut ilmu harus tahu kitab para ulama serta penulisnya sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah, sampai kepada ayat 20 27 26 belum sempurna, iya. Kita baru sepotong, separuh saja. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu enggak malu untuk memberikan perumpamaan kepada kalian dari makhluk yang kecil, kutu sekalipun, nyamuk. Fama fawqaha, dan yang lebih besar daripada nyamuk. Nyamuk yang kecil yang mungkin diremehkan oleh sebagian manusia, tapi pernah membunuh raja yang pernah menguasai manusia. Siapa? Namrud. Dia mati bukan karena pedang, dia mati bukan karena diserang, dia mati bukan karena tarung, tapi ternyata ada seekor nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidungnya. Mati dia. Nyamuk. Fama fawqaha, dan yang lebih daripada itu, Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Manusia memiliki sifat malu, yang kadang malunya itu menjadikan dia tertahan untuk mengucapkan kebaikan tersebut. Bahkan Nabi SAW pun sama. Karena beliau manusia, beliau punya rasa malu, ingin mengungkapkan tapi takut. Bukan takut sama manusia, tapi takut kalau tersinggung, takut kalau mereka marah, kecewa dengan Nabi. Seperti dalam surat Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian masuk ke dalam rumah Nabi kecuali kalian diizinkan, diundang untuk makan di rumah Nabi. Nabi mengajak kalian untuk makan ke rumah, silahkan kalian masuk ke rumah Nabi. Ghayra nadhirina ina, tapi kalian jangan lihat kanan, lihat kiri, pengen lihat perabotan Nabi. Ubinnya mereknya apa? Lemarinya apa? Plafonnya gimana? Lampunya kuningan atau tembaga? Gordennya seperti apa? Jangan. Jangan kau lihat perabotan-perabotan yang ada di rumah Nabi, jangan. Nggak sopan. Nabi itu zuhud, seorang yang sangat sederhana.
nggak punya lampu, bukan tembaga, bukan emas, bukan perak, bukan kuningan, tapi cuman api yang menerangi rumah beliau. Gelas beliau bukan kristal, bukan beling, bukan emas, bukan perak, tapi batu. Mangkok beliau pun demikian, batu. Kadang batu-batu ceper, kadang kayu yang dibentuk. Itu nampan Nabi, gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhud. Jangan kalian melihat kepada perabotan yang ada di dalam rumahnya. Walakin idza du'itum fadkhulu. Akan tapi kalau kalian diundang, masuk. Fa idza tu'imtum fantashiru. Setelah kalian masuk, makan-makan di dalamnya, segera kalian bubar. Ghairu musta'nisina li hadits. Jangan kalian banyak bicara. Selepas makan, jangan banyak ngobrol di rumah Nabi. Akan tapi hendaknya kalian udah keluar aja. Habis makan selesai, udah keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disambung dengan pembicaraan yang panjang. Inna dzalikum kana yu'dhin Nabi. Yang demikian itu bikin Nabi itu terasa berat. Nabi terasa terbebani. Beliau merasakan ada beban ketika kalian ngobrol, habis makan ngobrol di rumah Nabi. Ngobrol panjang lebar, Nabi kan perlu istirahat. Sepertiga malam beliau ingin tahajud, kan seperti itu. Tapi mereka malah ngobrol. Nabi pengen nyuruh, nggak enak. Fayastahyi minkum. Maka dia pun malu kepada kalian. Padahal perbincangan kalian di rumah Nabi itu yu'dhin Nabi. Sebetulnya menyakiti perasaan beliau. Masih banyak tugas-tugas yang harus beliau lakukan. Qiyam lail, urusan rumah tangga, besok masih ada aktivitas lagi. Ini ngobrol tambah panjang. Beliau perlu juga istirahat. Ingin mengungkapkan kata Allah, fayastahyi minkum. Dia malu sama kalian. Wallah la yastahyi minal haqqa. Tapi Allah, dia tidak akan pernah malu untuk mengungkapkan kebenaran. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan, selesai makan silahkan kalian keluar. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah malu untuk menampakkan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran dengan memberikan contoh-contoh permisalan demi permisalan. Di antara hikmah kenapa Allah berikan permisalan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun mereka orang-orang yang beriman, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, mereka tahu ini kebenaran yang berasal daripada Tuhan mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, adapun mereka orang-orang yang kafir, ingkar, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, kenapa Allah kasih perumpamaan seperti ini? Alaiha tis'ata asyar, di dalam neraka terdapat 19 malaikat. Loh, kenapa cuma 19? Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 21? Kan neraka ada 7 pintunya, kenapa enggak 3-3 saja jadi 21? Demikian Allah memberikan perumpamaan supaya orang-orang yang beriman tambah keimanannya, mantap keimanannya, supaya orang-orang yang bermasalah nampak permasalahan di dalam hatinya. Ketika Allah berikan permisalan dengan menyebutkan binatang nyamuk, dengan menyebutkan binatang dzubab, lalat, dengan menyebutkan binatang ankabut berupa laba-laba, menyebutkan bilangan penjaga neraka 19. Orang yang beriman, maka dia akan percaya ini ujian bagi mereka. Tapi orang-orang yang bermasalah, ketika disebutkan sesuatu, loh kok dia timbang dengan kepalanya, dia timbang dengan akal-akalannya, kok cuma segitu, kok kenapa demikian? Ini orang yang bermasalah. Yudillu bihi katsira, demikian Allah membiarkan mereka tersesat. Katsiran, banyak di antara mereka manusia yang bermasalah hatinya.
wa yahdi bihi katsira, tapi di sisi lain dia berikan hidayah kepada banyak manusia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang dibiarkan, dia nggak dapat hidayah, dibiarkan. Hamba tersebut tidak mendapatkan hidayah, dibiarkan hamba itu menyimpang dari siratal mustaqim. Tidaklah Allah membiarkan mereka, kecuali mereka-mereka itu adalah orang-orang yang fasik, demen dengan maksiat, berat melakukan ketaatan. Apa sebabnya? Nggak mau ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa, lalai dari Allah, lupa terhadap Allah. Fa'ansahum anfusahum. Akhirnya mereka pun dilupakan. Mereka melupakan Allah, balasannya setimpal. Allah melupakan mereka. Bukan arti lupa di sini sebelumnya tahu jadi nggak tahu. Bukan arti lupa di sini nggak ingat. Bukan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu nggak akan pernah disifati dengan sinnah, ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Dia nggak punya sifat itu. Dia al-hayyul qayyum. Dia itu maha hidup dan dia berdiri sendiri. Maha kuat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa maknanya? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Fa'ansahum anfusahum. Allah akan melupakan mereka. Artinya Allah tidak lagi memberikan hidayah, tidak lagi memberikan taufik buat hamba tersebut. Allah tidak lagi membimbingnya kepada jalan-jalan yang akan mendatangkan maslahat buat hamba tersebut. Apa sebabnya? Dia melupakan Allah. Faulaika humul fasikun. Siapakah mereka? Orang-orang yang ditelantarkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketika nampak kebenaran, dia lebih pilih syahwat, dia lebih pilih selain kebenaran daripada kebenaran. Fasik. Kita lihat bagaimana tafsirnya. Kata beliau, rahimallahu ta'ala, innallaha la yastahi ayyadrib. Allah itu enggak malu untuk memberikan permisalan. Yaj'alu mathalan. Membuat permasalahan untuk kalian. Bikin perumpamaan untuk kalian. Ma nakiratun mausufatun bima ba'daha. Maf'ulun awal. Ini kalimat mathalan, ini maf'ul pertama. Kata ma di situ adalah nakirah yang disifati dengan kata setelahnya. Maf'ulun thani, yaitu maf'ul yang kedua. Apa maf'ul yang kedua? Ayyam mathalin kana. Permisalan apapun. Au zaidah li ta'kidil hissah atau khassahu, atau ma di sini fungsinya adalah tambahan huruf saja. Apa fungsinya? Al-khissah. Fungsinya adalah sesuatu daripada nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Itu maksudnya. Fama ba'daha al-maf'ulu tsani ba'udatan. Setelah maf'ul yang kedua yaitu ba'udatan, mufradul ba'ud wa wasigharul baqi. Ba'udah itu adalah serangga yang kecil, nyamuk. Fama fawqaha ay akbar minha. Allah enggak malu untuk menciptakan nyamuk. Allah enggak malu untuk menciptakan nyamuk kemudian ngasih pelajaran buat mereka manusia. Yang lebih besar dari itu atau yang lebih kecil daripada itu. La yatruku bayanu lima fihi minal hikam. Dia tidak akan pernah meninggalkan manusia untuk menjelaskan hikmah-hikmah penciptaan makhluk. Faman ladzina amanu wa ya'lamuna. Adapun orang-orang yang beriman ketika mereka melihat
makhluk. Makhluk Allah, di mana makhluk ini merupakan ayat. Ayat itu alamat. Adanya makhluk itu menunjukkan adanya Khaliq, sang pencipta. Adanya makhluk itu menunjukkan akan keperkasaan yang menciptakan. Makhluk baik, makhluk bagus, makhluk sempurna penciptaannya. Itu menunjukkan akan kesempurnaan yang menciptakannya. Itu orang yang beriman. Faya'lamun, maka mereka tahu. Annahu, bahwasanya permisalan tersebut al-haq. Permisalan yang benar. Athabitul waqi'u mawqi'ah. Fakta. Sesuatu yang benar. Mirabbihim, berasal dari Tuhan mereka. Wa amma alladzina kafaru, tapi kalau mereka orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka akan berucap, madza arada Allah bihadza mathala. Kenapa Allah berikan perumpamaan seperti ini? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan ini? Allahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya apa yang dia lakukan, apa yang dia ciptakan, apa yang dia berlakukan kepada makhluk. Dia tuh enggak ditanya kenapa dan kenapa dan kenapa. Tidak. Wahum, mereka itu manusia, yus'alun. Mereka yang ditanya. Aku ciptakan, aku kasih rizki. Dipakai buat apa? Rizki tersebut. Aku ciptakan, aku kasih umur. Kau pakai buat apa umurmu? Aku ciptakan engkau, aku berikan kesehatan. Dipakai buat apa kesehatanmu? Aku ciptakan mereka, aku kasih waktu yang panjang. Digunakan untuk apa waktu tersebut? Aku ciptakan mereka manusia. Aku kasih kekuatan ketika waktu muda. Dipakai buat apa waktu mudanya? Mereka manusia yang ditanya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bihadha mathalan tamiz. Ay bihadhal mithal. Permisalan seperti ini. Wa mastifhamu inkar mubtada. Kalimat ma di situ istifham, fungsinya untuk mengingkari. Madza arada Allah bihadza mathala. Kalimat madza, kenapa? Tapi kenapa di sini bukan bertanya. Bukan orang yang bertanya minta petunjuk, bukan. Tapi kenapa di sini adalah pertanyaan yang mempertanyakan kenapa Allah melakukan seperti ini. Mempertanyakan Allah. Menunjukkan hati yang tidak baik. Wadha bima'na alladhi. Madza arada Allahu bihadza mathala. Kalimat madza arada Allah, ada dha di situ. Bima'na alladhi. Makna ladzi, maknanya alladzi. Jadi maknanya fa ammal ladzina kafaru fayaqulun mal ladzi arada Allahu bihadza mathala. Jadi mal ladzi maknanya ma, atau madza maknanya mal ladzi. Ini secara bahasa saja ya. Bisilatihi khabarihi, dengan menyambungkan dengan khobarnya. Ayu faidatin fihi. Apa faidahnya Allah menciptakan nyamuk? Itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala fi jawabihim, maka Allah menjawab, yudillu bihi, aku berikan perumpamaan-perumpamaan sebagai bentuk ujian. Yang dengannya aku sesatkan mereka bihadzal mithal. Dengan permisalan ini akan ada orang-orang yang menyimpang. Katsiran, enggak sedikit, banyak. Anil haqqi liqufrihim bihi, menyimpang dari kebenaran disebabkan kekufuran mereka. Wa yahdi bihi katsira, tapi di sisi lain Allah berikan hidayah juga kepada banyak manusia disebabkan permisalan-permisalan yang Allah buat di dalam Al-Qur'an, permisalan-permisalan yang Allah ciptakan. Minal mu'minin litasdiqihim bihi. Hidayah ini bagi mereka orang-orang yang beriman disebabkan karena mereka membenarkan kalamnya. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Tidak ada yang menyimpang dari Al-Quran. Tidak ada yang menyimpang dari ayat-ayat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-kharijini an ta'atihi, orang-orang yang melenceng dari ketaatan. Itu makna
makna ayat yang ke-26. Kita masuk kepada ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Alladzina yanqudun. Siapakah orang-orang yang fasik? Mereka adalah orang-orang yang qudun, memutuskan. Alladzina yanquduna 'ahdallah, orang-orang yang memutuskan perjanjian kepada Allah min ba'di mitsaqih, setelah Allah berikan hidayah padanya. Memutuskan perjanjian kepada Allah setelah mereka mengikat perjanjian itu kepada Allah. Wa yaqta'una ma amara Allahu bih, mereka putuskan sesuatu yang Allah perintahkan an yusal, yang Allah perintahkan untuk disambung, justru dia putus. Wa yafsiduna fil ard, mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang merugi. Sekarang seperti apa tafsirnya? Alladzina, mereka-mereka itu, yakni na'tun, Allah menyebutkan tentang sifat mereka. Orang-orang yang fasik, yang mereka tidak mendapatkan hidayah. Siapakah mereka? Yanquduna 'ahdallah, orang-orang yang memutuskan tali perjanjian bersama Allah. Ma'ahidahu ilaihim, apa yang Allah ikat kepada mereka, fil kutubi minal imani bi Muhammadin. Allah ikat mereka untuk beriman kepada para rasul setelah Musa, setelah Isa, dan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman di awalnya, tapi mereka kufur kemudian. Ingat ayatnya? Nabi Isa pun beriman. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqa. Terus musaddiqa lima baina yadayya minat taurati wa mubashirat. Terus birasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Nabi Isa pun beriman kepada Ahmad. Nabi Isa pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya sebagian mereka semua beriman, tapi di akhirnya sebagian mereka ada juga yang kufur. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qalat apa? Kama apa? Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Lihat kalimatnya. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Satu kelompok. Fa'amana ta'ifatum min bani Israil. Kemudian wa kafara dha'ifah. Padahal dikatakan sebelumnya apa? Nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kemudian berikutnya apa? Mereka beriman. Tapi sekelompok mereka setelah beriman jadi apa? Wa kafara dha'ifah. Menjadi kufur. Karena itu masalah istiqomah itu sangat mahal. Istiqomah adalah amalan yang sangat mahal. Kalau antum dapati diri antum berada di atas kebaikan, puji Allah, syukuri, dan harapkan semoga dengan syukur tersebut merupakan lambang ditambahnya nikmat yang telah sampai pada diri antum. Di sini orang-orang Bani Israel disebutkan dalam surat Al-Baqarah, mereka sudah mengikat perjanjian untuk mengimani Nabi setelahnya. Tapi mereka yang quduna ahdallah, mereka justru putuskan perjanjian mereka dengan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Min ba'di mitsaqih, setelah mereka mengikatnya dengan kuat. Tauqidihi alaihim, mengikatnya dengan kuat yang sangat kuat. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kalau sudah janji sama Allah, mereka nggak akan membatalkannya. Orang-orang munafik ya kurang lebih sama seperti mereka orang-orang kafir. Karena mereka memiliki kesamaan. Kesamaan pada batinnya. Yang membedakan mereka adalah zahirnya. Zahir mereka muslim, zahir mereka ruku', zahir mereka sujud, tapi batin mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali jika iman itu menguntungkan kantong dunia mereka. Dalam surat Al-Ahzab, Allah bongkar perilaku mereka. Bagaimana keadaan mereka? Ketika mereka berangkat jihad, mereka tahu musuh mereka sesuatu yang sangat mengerikan, maka mereka katakan, sebagian satu dengan sebagian yang lain, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan sama Allah, apa yang dijanjikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sepertinya tipuan. Ragu mereka, beda dengan mukmin. Ini orang-orang munafik. Mereka katakan Allah sepertinya nipu kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama, seperti nipu kita. Wa qala tha'ifah, sebagian mereka mengatakan, ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u. Hai, orang-orang Yathrib, Madinah, kalian jangan ikut perang Tabuk, nggak usah ikut perang Khandaq, jangan ikut perang Ahzab, jangan. Kalian nggak akan menang lawan mereka, Yahudi, musyrikun, Arab Mekah. Kalian Madinah sendirian, dikepung kalian, kalah, farji'u, kembali saja. Termakan omongan mereka. Wa ista'dhinu fariqum minhumun nabi, inna buyutana awratu wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firara. Sebagian mereka mengatakan, ada yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kami berangkat dari rumah kami ikut berperang dengan Anda, lupa kalau pintunya belum digembok, izin pulang ya, mau gembok rumah. Subhanallah. Lihat orang munafik, nggak malu. Allah katakan, yuriduna illa firara, tidaklah mereka mengucapkan kalimat itu kecuali mereka pengen kabur. Walau dukhilat alaihi min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atawha wa ma talabbathu biha illa yasira. Seandainya datang fitnah dari seluruh penjuru, niscaya mereka tidak akan diam tinggal di situ bersama Nabi. Pasti mereka kocar-kacir. Pasti mereka akan kocar-kacir meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Laqad kanu ahadullah. Mereka telah mengikat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla yuwallunal adbar. Mereka nggak akan lari. Lihat munafik. Mereka sudah berjanji kepada Allah. Laqad ahadullah alaihi min qabl. Laqad ahadullah min qabl. Mereka sudah berjanji dengan Allah tidak akan lari dari peperangan. Tapi buktinya ada yang mengatakan Allah dan Rasulnya menjanjikan dengan janji palsu. Hai orang-orang Yathrib, yuk pulang, nggak akan menang kalian lawan dia. Akhirnya termakan omongan, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berangkat lupa kunci pintu, sekarang kami izin pulang dulu, mau kunci pintu, nanti balik lagi. Betul janji? Dusta mereka. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Takut mati. Itulah kaum munafikin. Sama saudaranya dari kalangan orang-orang kafir. Mereka punya kesamaan. Kalau orang kafir tulen, mereka kafir pada batinnya, kafir pada zahirnya. Kalau kaum munafikin, mereka kafir pada batinnya, tapi Islam pada zahirnya. Orang-orang mukmin tidak demikian. Orang-orang mukmin ketika mereka melihat sesuatu yang mengguncangkan jiwa,
Ternyata sesuatu yang mengguncangkan jiwa ini, mengancam Nabi SAW, mengancam Islam. Mereka nggak gentar, nggak peduli istrinya jadi janda, nggak peduli anaknya jadi yatim, nggak peduli dia bakal dihabisi oleh musuh-musuh dari kalangan musuh-musuh Islam. Nggak peduli, kan dia sudah berjanji kepada Allah. Walamma ra'al mu'minun, orang-orang mukmin ketika melihat perang Ahzab. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Orang-orang yang beriman ketika melihat perang Ahzab, musyrik dengan Yahudi bergabung, nyerang kota Madinah. Mereka katakan ini janji Allah. Allah menjanjikan kalau kita perang, nih perangnya, ini janji Allah. Maha benar Allah, maha benar Rasulnya. Allah kabarkan isi hati mereka, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Hati-hati hamba-hambaku yang beriman, para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak menambah mereka kecuali tambah keimanannya dan tambah pasrah kepada Allah, tawakalnya tambah. Dan di sana ada orang-orang yang berjanji. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di antara mereka orang-orang beriman, rijal, ada laki-laki yang tangguh. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka betul-betul jujur setelah mereka berjanji kepada Allah. Kami akan menjadi teman setia Nabi Muhammad SAW. Kami tidak akan lari daripada peperangan. Kami siap mati membela Islam, membela Allah dan Rasulnya. Faminhum man qadha nahbahu. Di antara mereka ada juga yang menunaikan janjinya, syahid, seperti Hamzah, seperti Mus'ab ibn Umair, seperti Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhum. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada juga yang belum mendapatkan gelar syahid, masih hidup tapi mereka menanti-nanti kematian di medan perang. Giliran saya kapan? Mus'ab ibn Umair telah meninggalkan aku. Hamzah bin Abi Thalib telah meninggalkan aku. Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan aku. Para sahabat, sebagian mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan giliran saya? Menanti-nanti. Bukan takut lari daripada peperangan, tidak. Dan Allah katakan, "Wa ma baddalu tabdila." Dan apa yang mereka janjikan mereka tidak akan pernah merubahnya. Subhanallah, itu mental mukminin, mental sahabat radhiyallahu taala anhum. Orang-orang munafik dan juga saudaranya dari kalangan orang-orang kufar, di antara sifat mereka, mereka adalah orang yang suka berjanji sama Allah, kemudian mereka batalkan janjinya. Mereka khianati Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mereka telah berjanji kepadanya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Mereka putuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Penulis di sini menyebutkan ma'ahidahu ilaihim fil kutub. Apa yang mereka diperintahkan untuk menyambung, yaitu maksudnya keimanan kepada kitab-kitab. Ada juga yang mengatakan minal iman bi Muhammadin, berupa keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal imani bin nabi wa rahim wa ghairi dhalik, beriman kepada nabi dan juga silaturahim. Memutuskan tali rahim sesuatu yang sangat dicela di dalam Islam.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah al-qattat. Tidak akan masuk dia ke dalam surga. Siapakah dia yang dimaksud? Al-qattat. Ditanya, mal qattat ya Rasulullah? Qattat itu apa ya Rasulullah? Al-qati', orang yang memutus tali rahimnya. Siapa yang dimaksud rahim di sini? Bapaknya, ibunya, pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya, dan yang bercabang daripadanya. Sepupu, keponakan, dia putuskan. Tidak mau tegur sapa misalnya. Tidak mau lagi saling berkunjung, saling membenci, saling memusuhi. Akhirnya terputus hubungan. Maka dialah yang dikatakan qati' ar-rahim. Orang yang memutus tali rahim. Wa yufsiduna fil ard. Sifat yang ketiga, merusak di muka bumi. Bil ma'asi, kata penulis, seperti kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ta'wiqa 'anil iman, durhaka terhadap keimanan. Ulaik, maka mereka inilah orang yang membatalkan perjanjian mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, mereka merusak di muka bumi dengan melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran tanpa ada penyesalan. Mereka tidak menutup kehidupannya dengan at-taubah. Maka orang-orang yang seperti ini, al-mausufuna bima dzukira, yang disifatkan apa yang telah disebutkan dari sifat-sifat tersebut, humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Limasiruhum ila naril mu'abbadati alaihim, karena mereka akan digiring menuju neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah datang waktu Isya, kita lanjut pada lain kesempatan insyaallah pekan depan ya. Ayat yang ke-28 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.